Saya Mustika Wahyuni Asih dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung akan mempraktikkan pembelajaran 4.0. Sebelumnya saya akan memaparkan 4 ciri pembelajaran 4.0. Yang pertama yaitu penguatan pendidikan karakter atau PPK yang meliputi penguatan karakter moderasi beragama atau keseimbangan dalam beragama, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Yang kedua yaitu literasi. Literasi ini meliputi literasi dasar atau keluasan wawasan bacaan dan budaya, literasi media atau keluasan wawasan dalam penggunaan media, literasi perpustakaan, literasi teknologi, dan literasi visual. Yang ketiga yaitu merangsang tumbuhnya 4C. 4C ini meliputi critical thinking atau merangsang tumbuhnya kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis. Yang kedua itu kolaboratif untuk merangsang tumbuhnya kemampuan peserta didik untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Yang keempat yaitu creativity untuk merangsang tumbuhnya kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif, inovatif atau munculnya ide-ide baru yang orisinil. Dan komunikatif atau merangsang tumbuhnya kemampuan peserta didik untuk mengkomunikasikan pikiran dan ide-ide yang dimilikinya. Yang keempat yaitu high order thinking skill atau HOTS. Keterampilan ini mengkaitkan komponen-komponen berpikir kritis tingkat tinggi atau mengkaitkan antara pengetahuan dengan kompleksitas realitas kehidupan di sekitarnya. Baiklah, berikut adalah praktik pembelajaran 4.0. Baik, Ibu awali pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun. Ya Bun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada Bu. Alhamdulillah ya, hadir semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita persiapkan dulu ruang kelas kita sudah nyaman atau belum untuk melakukan pembelajaran. Nah, silakan kalian cek di sekitar kalian, apakah ada sampah di bawah meja atau di laci meja. Coba dicek terlebih dahulu. Jika ada sampah, silakan kalian ambil lalu dibuang di kotak sampah ya. Nah, untuk jendelanya bisa dibuka juga biar pencahayaan kita cukup untuk memberi kita fokus untuk dalam belajar ya. Sudah? Sudah Bu. Alhamdulillah, sekarang silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa dicukupkan. Amin. Amin. Semoga pembelajaran hari ini lancar ya. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita belajar tentang apa? Fantasi. Ibu akan memberitahu ya. Sebelum itu Ibu mau bertanya. Ada yang masih ingat tentang teks narasi? Kita udah pernah tuh belajar tentang teks narasi. Ada yang masih ingat? Saya Bu. Ya silakan Beta. Narasi itu teks yang menceritakan peristiwa-peristiwa ya Bu. Nah, jawaban Beta itu sudah benar ya, tapi Ibu akan memberitahu lagi apa itu teks narasi agar kalian mengingat kembali apa itu teks narasi. Jadi, teks narasi itu adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian. Nah, jadi ingat lagi kan apa itu teks narasi? Hari ini kita belajar yang berkaitan dengan teks narasi. Kalian bisa membuka buku paket kalian agar kalian tahu kita akan belajar tentang apa hari ini. Sudah dibuka ya bukunya? Baik, nah Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian tahu kita mau belajar apa hari ini dan kalian tahu apa tujuan yang harus kita dapatkan hari ini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan
tujuan kita belajar yaitu untuk menjelaskan tokoh, latar, alur, dan tema yang ada pada cerita fantasi. Nah, ini sudah kelihatan ya, berarti hari ini kita akan belajar tentang cerita fantasi. Nanti kalian diminta juga untuk menunjukkan buktinya dalam teks tersebut. Yang kedua itu masih berkaitan dengan teks fantasi, yaitu jenis fantasi. Setelah kalian membaca teks fantasinya, nah kalian bisa menyimpulkan teks fantasi apa yang kalian baca itu, jenis teks fantasi apa. Nah, yang ketiga, selain jenisnya, kalian juga dapat menyimpulkan tokoh dan latar cerita dari fantasi. Dan yang terakhir, kalian dapat mengurutkan cerita itu dan menceritakan kembali teks fantasi secara lisan. Dari sini sudah terlihat ya. Berarti nanti di akhir ibu minta secara berkelompok, dari hasil diskusi kalian mempresentasikan atau menampilkan ke depan kelas. Kalau bisa menggunakan salin dia atau PPT yang telah kalian rancang dan dalam diskusi. Nah, sebelum itu, biar nggak bingung, ibu akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Baiklah, diperhatikan ya. Ibu mau menjelaskan terkait materi cerita fantasi. Kalau kalian mau mencatat, silakan disiapkan bukunya. Baik, didengarkan ya. Sebelum itu, ibu mau menanyakan, kalian tahu nggak sih apa itu fantasi? Ada yang tahu? Saya Bu, Silakan Robi. fantasi adalah sebuah hayalan. Ya, fantasi itu adalah sebuah hayalan. Ya, fantasi hayalan. Tapi lebih jelasnya, fantasi itu sebuah angan-angan yang secara tidak nyata atau hayalan tersebut. Jadi, fantasi itu ada dua jenis. Ada yang tahu dua jenis itu apa? Ya, belum tahu ya. Ibu akan memberitahu. Fantasi itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu fantasi aktif dan yang kedua fantasi pasif. Tahu kan ya? Fantasi aktif dan fantasi pasif. Fantasi aktif itu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Nah, fantasi aktif itu fantasi yang menghasilkan. Bisa dibilang seperti itu ya. Contohnya seorang perancang, seorang pelukis, seorang penulis. Nah, di sini ibu bisa mengibaratkan seperti seorang pelukis. Seorang pelukis itu memiliki fantasi aktif karena ia pasti sebelum melukis ia berangan-angan atau berhayal terlebih dahulu apa yang mau ia lukis. Misalnya yang akan ia lukis yaitu rumah. Nah, rumah tersebut ia pikirkan terlebih dahulu bagaimana rumah itu, ada atapnya, ada lantainya, ada pintunya, ada jendelanya. Nah, itu adalah fantasinya. Kemudian ia mengaplikasikan atau lalu ia menggambarkan rumah tersebut dalam bentuk gambaran ya, dalam bentuk lukisan. Nah, itulah contoh dari fantasi aktif. Selanjutnya, fantasi pasif. Fantasi pasif ini pasti banyak orang yang semua orang tidak terkecuali memiliki fantasi pasif ini. Fantasi pasif itu yaitu fantasi yang tidak dikendalikan. Jadi seolah-olah orang yang memiliki fantasi ini atau orang yang berfantasi ini hanya pasif. Nah, contoh dari fantasi pasif itu melamun. Setiap orang pasti pernah melamun dong. Nah, itu fantasi pasif. Tapi kedua fantasi ini saling berkaitan. Fantasi pasif dan fantasi aktif. Nah, pasti maksudnya yang berkaitan itu pasti orang yang akan berfantasi aktif terlebih dahulu akan melakukan fantasi pasif. Melamun terlebih dahulu, yang seperti Ibu jelaskan tadi. Seorang pelukis tersebut pasti melamun terlebih dahulu, bukan melamun ya, bisa dibilang mencari inspirasi terlebih dahulu, lalu mengaplikasikannya menjadi fantasi aktif.
Nah, sampai di sini apakah kalian paham dari penjelasan Ibu? Paham. Baik, kalau sudah paham, berarti Ibu bisa menyimpulkan apa itu cerita fantasi. Cerita fantasi itu adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian berdasarkan angan-angan atau khayalan. Itu adalah cerita fantasi. Nah, seperti tujuan pembelajaran kita yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, kita akan mencari alur, penokohan, latar, tema, dan amanat dari cerita fantasi. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan alur itu apa, latar itu apa, tema itu apa. Yang pertama, alur. Alur itu jalan cerita. Yang kedua itu ada latar. Latar itu adalah keterangan mengenai waktu, ruang, suasana pada cerita fantasi itu ya. Dan yang ketiga itu ada tema. Tema dari cerita fantasinya. Yang keempat ada amanat. Amanat itu pasti kalian sudah tahu kan, pesan yang terkandung di dalam cerita fantasinya. Baik, setelah ini Ibu akan membagi kelompok kalian menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama ada Angga, Siska, dan Nisa. Kelompok kedua ada Farhan, Catur, dan Cinta. Kelompok 4 ada Rizka, Anggun, dan Beta. Nah, sudah ya. Silakan kalian duduk di tempat kelompoknya masing-masing. Setelah kalian duduk, Ibu akan menjelaskan apa yang harus kalian lakukan dan apa yang harus kalian diskusikan. Baik, sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Nah, Ibu akan memberitahu apa yang harus kalian diskusikan dan harus kalian kerjakan. Yang pertama, kalian buka halaman 46. Di halaman 46 tersebut ada teks berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Nah, itu kalian baca dan kemudian dicari unsur-unsur dari pembangun cerita fantasi tersebut yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Sudah? Paham ya? Setelah itu kalian buat di Salindia atau PowerPoint. Ya, kalian buat untuk menampilkan di depan. Jadi nanti kelompok itu akan presentasi hasil dari diskusinya, mencari unsur-unsur pembangun cerita tersebut. Ya, paham ya? Baik, kalau sudah paham, Ibu akan memberi kalian waktu diskusi selama 30 menit, cukup ya? Ya, kalau sudah bisa dimulai dari sekarang diskusinya. Udah selesai ya diskusinya, ya kita tepuk tangan dulu. Sudah bagus-bagus hasil diskusinya, tapi ada beberapa tampilan salindianya atau tampilan PPT-nya itu yang harus diperbaiki. Jadi jangan paragraf dikopas langsung di salindianya, tapi kalian bisa mencantumkan poin-poinnya saja, yaitu ya. Tapi penyampaiannya sudah baik-baik, sudah berani-berani. Nah, itu sudah bagus ya. Alhamdulillah. Berarti kelas kita juga sudah usai pada hari ini. Tapi sebelum itu Ibu akan memberi tugas. Tugasnya yaitu kalian Ibu minta untuk membuat teks cerita fantasi. Tapi cerita fantasi tersebut diunggah ke media sosial kalian. Pasti kalian punya Facebook, Twitter, Instagram. Nah, kalian Ibu minta untuk mengupload di sosial media dan teman-temannya silakan saling mengomentari hasil unggahannya tersebut. Nanti di pertemuan selanjutnya akan Ibu cek ya. Paham ya? Baik. Alhamdulillah, berarti pembelajaran kita pada hari ini telah usai. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat diingat terus. Baiklah, sebelum menutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan.
Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.